Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat juga kuasa hukum tergugat, dan para hadirin yang hadir pada persidangan hari ini. Hari ini saya sebagai kuasa hukum penggugat di hadapan persidangan ini bukan sekedar membawa kertas dokumen atau pasal-pasal hukum yang kaku. Kami hadir membawa kekecewaan seorang warga negara yang haknya telah tercederai, seorang yang telah menaruh kepercayaan, harapan itu dihianati oleh janji yang tidak ditepati. Saya ingin memulai, yang mulia, ingin menyampaikan beberapa gugatan pada hari ini yang ingin saya sampaikan dalam kasus perdata ini, di mana yang penggugat adalah saya mewakili dari Tuan Andi dan tergugat yang selaku atas nama saudara Tuan Budi. Ini mengenai persengketaan tanah, perjanjian jual beli yang terjadi adanya wan prestasi. Adapun poin dasar gugatan kami sebagai kuasa hukum, jadi bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Yang mulia, izin untuk menjelaskan, dalam perjanjian tersebut sudah disepakati pembayaran dilakukan 2 tahap. Yang tahap pertama itu sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan perjanjian ini. Kemudian yang kedua, tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat di dalam surat ini 3 bulan setelah tanggal penandatanganan, yaitu selambat-lambatnya 15 April 2023. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran sebesar 300 juta pada saat perjanjian ditandatangani. Itu memang betul. Namun yang kami menitik beratkan bahwa pada tahap pembayaran kedua sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian, yakni hingga Juli 2023, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayarannya, yaitu sebesar 700 juta. Padahal telah diberikan 2 kali surat teguran atau somasi tertanggal 1 Mei 2023 dan 15 Juni 2023. Namun penggugat merasa teguran atau somasi dari penggugat tidak diindahkan oleh tergugat. Kemudian bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun alasan tersebut menurut penggugat tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk menunda kewajiban pembayaran, karena perjanjian ini bersifat mengikat. Kita bisa dilihat di pasal 1338 ayat 1 yang mulia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini yang mulia, antara penggugat dan tergugat. Kemudian adapun poin ke-6 gugatan perdata kami sebagai kuasa hukum, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh tergugat, maka tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 124
1243 KUH Perdata, yaitu penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, dalam hal ini adalah tergugat, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau mengabaikannya. Poin ketujuh, yang mulia, bahwa dari wan prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian material berupa poin A, tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku. Dalam hal ini, yang mulia, perjanjian sebenarnya masih berlaku sampai kapanpun itu, sampai dibayarkannya tahap kedua, dalam hal ini 700 juta. Tapi penggugat tidak bisa menjual tanah tersebut karena alasan adanya perikatan yang terjadi. Kemudian terhambatnya pemanfaatan tanah yang seharusnya dapat memberikan keuntungan. Kemudian kerugian finansial akibat tertahannya nilai tanah itu yang sebesar 1 miliar. Jadi oleh karena itu, yang mulia, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi serta menghukum tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan mengganti seluruh kerugian biaya perkara yang dilaksanakan sekarang. Jadi mohon untuk dipertimbangkan, yang mulia, petitum kami sebagai kuasa hukum dan saya mewakili penggugat. Jadi petitum kami subprimair: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat, dalam hal ini Tuan Andi, dan tergugat Tuan Budi. Ketiga, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta beserta bunga yang sebagaimana diatur dalam undang-undang kepada penggugat secara tunai dan seketika. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Nah, ini tadi sudah disebutkan dalam bunga yang penggugat tetapkan, ya. Kemudian petitum yang terakhir, yang mulia, menyatakan bahwa apabila tergugat lalai melaksanakan putusan ini, maka penggugat berhak membatalkan perjanjian dan tanah tetap menjadi milik penggugat. Dalam artian, yang mulia, uang yang telah dibayarkan oleh tergugat sebesar 300 juta itu kami anggap hangus. Demikian isi gugatan kami. Mohon dipertimbangkan untuk kami mendapat keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih atas eksepsi dari jawaban kuasa hukum tergugat. Kami akan menjawab dengan dengan replik apa yang eksepsi tergugat berikan, yang mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami sebagai kuasa hukum penggugat, berdasarkan surat kuasa
tertanggal 15 Maret 2023 mengajukan replik atas jawaban tergugat terhadap isi gugatan kami, isi gugatan perdata kami. Tanggapannya ini demikian. Yang pertama, tanggapan atas eksepsi tergugat. Jadi tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat ini kabur. Penggugat membantah dalil tersebut karena gugatan telah menguraikan identitas para pihak, objek sengketa peristiwa hukum, serta tuntutan secara jelas dan terperinci. Kerugian yang dijelaskan yakni penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Nilai ekonomi tanah terhambat dan terganggunya hak ekonomi penggugat karena uang sisa pelunasan tidak diterima sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, Yang Mulia, eksepsi tergugat tidak berdasar dan harus ditolak. Kemudian adapun tanggapan terhadap isi gugatan perdata kami, jadi tergugat pada dasarnya telah melakukan wan prestasi. Tergugat juga mengakui tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta dalam waktu 3 bulan sebagaimana yang telah disepakati. Jadi melewati waktu hingga 6 bulan. Meski telah diberikan 2 kali somasi, tetap tidak diindahkan oleh tergugat, Yang Mulia. Dengan demikian, unsur wan prestasi sebagaimana dalam pasal 1243 KUH Perdata telah terpenuhi. Kemudian yang kedua, alasan dari tergugat, saya ingin menjawabnya. Alasan kredit bank tidak dapat dijadikan suatu pembenaran. Kami menilai tergugat belum memperoleh fasilitas pinjaman bank. Alasannya subjektif, pribadi tergugat, yang tidak termasuk dalam keadaan memaksa, force majeure, sebagaimana pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Apalagi sumber pendanaan tidak pernah disyaratkan. Mohon digarisbawahi ini Yang Mulia, disyaratkan dalam perjanjian. Jadi di dalam suatu perjanjian itu tidak ada mengenai fasilitas pinjaman. Itu di luar dari perjanjian. Jadi resiko pembiayaan adalah bukan tanggung jawab dalam antara penggugat dan tergugat, melainkan itu adalah tanggung jawab dari tergugat sendiri, Yang Mulia. Ini yang ketiga, kalau tergugat memberikan eksepsi adanya suatu force majeure, menurut kuasa hukum dari penggugat, kami sebagai kuasa hukum, itu tidak ada dasar hukum force majeure relatif. Jadi kalau tergugat berdalih adanya force majeure relatif akibat adanya kondisi ekonomi yang menurun, namun dalam hukum perdata kami rasa sebagai kuasa hukum penggugat ini, hukum perdata force majeure relatif itu tidak berlaku di Indonesia karena alasan ekonomi pribadi. Selain itu, kalau memang dengan alasan bahwa adanya penurunan ekonomi atau adanya ketidakmampuan dalam membayar, terus tergugat mampu membayar uang muka sebesar 300 juta, sehingga kalau alasan dengan kesulitan finansial, menurut saya Yang Mulia tidak relevan. Jadi kerugian penggugat nyata. Kerugian penggugat bukan hanya berupa kerugian material, tetapi juga tanah tidak dapat dijual, terhambatnya hak ekonomi, potensi kerugian nilai investasi tertahan 6 bulan lebih,